Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qattafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana semua itu membutuhkan bukti nyata dari kita bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun atau bagaimana kondisi kita sekarang, seperti apapun kondisi kita yang kita alami, yaitu merebaknya wabah COVID-19. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita masih berada di bulan Syawal, yang dimana baru-baru saja kita melaksanakan salah satu ibadah yang mulia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan tentu tidak lupa kami mengingatkan diri kami pribadi dan para pemirsa sekalian untuk tetap melanjutkan kebaikan-kebaikan ini, di antaranya yaitu disunahkannya atau dianjurkannya kita untuk melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man shoma ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Karena tentu jemaah sekalian, kami menasihati dari kami dan jamaah sekalian untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, kesabaran untuk tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang diamanahkan kepada kami yaitu bagaimana panduan ibadah di masa wabah COVID-19 ini, Corona ini, yang dimana memang banyak hal-hal yang perlu kita kaji dan kita telaah bersama dan membutuhkan fatwa-fatwa para ulama. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tentu kita harus meyakini bahwasanya adanya musibah ini, merebaknya wabah COVID-19 ini semua tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Dan sebagai orang yang beriman, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu wabah ini akan mendatangkan begitu banyak hikmah dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 ini atau wabah Corona ini yang telah menggemparkan dunia dengan korban terpapar dan terdampak yang begitu banyak, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkenaan dengan tata cara ibadah, dengan hukum-hukum fikih yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan jamaah sekalian, umat Islam
dengan menghadapi wabah ini seharusnya dia menjadi mereka harus tabah dan tegar dalam menghadapi wabah ini, dan selalu optimis untuk menghadapi di tengah mewabahnya virus yang sangat cepat penularannya. Tentu bagi umat Islam, bagi kita, jalan yang terbaik adalah ketika kita senantiasa mengikuti pedoman dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, bagaimana mereka menjawab pertanyaan yang ada, mengumpulkan fatwa-fatwa yang ada berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada mereka. Oleh karena itu, jamaah sekalian, di saat sekarang ini menunjukkan bahwasanya begitu pentingnya kita untuk kembali atau rujuk kepada para ulama, tidak berijtihad sendiri-sendiri. Ada para ulama memang yang memang mereka ditugaskan, yang mereka tugasnya untuk memberikan jawaban-jawaban yang jelas atau memberikan solusi-solusi kepada permasalahan umat. Maka tentu kita sebagai umat Islam merujuk kepada para ulama agar apa yang menjadi permasalahan selama ini menjadi jelas jawabannya dan solusinya. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Qur'an di surat An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Siapa itu? Yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Karena kenapa? Begitu banyak kita mendapatkan kejadian-kejadian di mana orang yang tidak mendalam ilmunya, yang tidak mengetahui permasalahan secara detail, berfatwa tanpa ilmu, wal iyadzubillah, menuruti hawa nafsunya, mengikuti perasaannya, tanpa mengindahkan arahan dari para ulama. Dan itu akan kita jelaskan nanti pada kesempatan kali ini. Jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang pertama yang mau kita angkat pada kesempatan kali ini adalah walaupun masalah ini sudah berlalu, tapi tidak masalah kita angkat untuk sebagai mempertegas agar tidak menjadi simpang siur di antara masyarakat, karena masih saja banyak kita mendapatkan yang menganggap bahwasanya fatwa para ulama ini keliru, padahal tentu ijtihad dan fatwa yang dilakukan secara kolektif, secara berjamaah tentu itu lebih hati-hati, lebih aman daripada fatwa yang dilakukan secara fardi atau person. Yang pertama adalah peniadaan sementara sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid karena wabah virus corona. Beberapa waktu lalu, mungkin kurang lebih 2 bulan, kita sempat tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid ataupun sholat Jumat di masjid. Dan itu semua tentu memiliki landasan yang jelas, yang dimana para ulama kita menjelaskan bahwasanya menghindari bahaya atau kemudaratan itu merupakan sesuatu yang hal disyariatkan dalam agama kita. Karena begitu banyak syubhat, di antaranya kenapa takut dengan yang namanya corona. Dia merupakan makhluk Allah. Kita bukan takut kepada corona kan, tapi salah satu bentuk kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan salah satu bentuk kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjaga diri kita, menghindari
sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Dan itu pun ditegaskan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Inilah salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama kita untuk apa? Untuk menghindari, untuk mencegah kemudaratan. Bahkan dalam kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama kita, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwasanya menolak bahaya, menolak kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Kita ketika meniadakan salat berjamaah di masjid dalam sementara waktu, itu karena kita apa? Karena kita untuk menghindari bahaya, yaitu penyebaran virus corona ini. Dan itu pun sesuai dengan firman Allah yang kita sebutkan tadi, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, firra minal majdzum firaraka minal asad. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang dimana kata beliau SAW, berlarilah kamu dari penyakit kusta. Kusta ini penyakit yang juga merupakan salah satu wabah juga yang penularannya begitu cepat dan menyebabkan begitu banyak kematian. Firra minal majdzum, larilah dari penyakit kusta seperti larimu dari singa. Ini jelas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apakah ini menunjukkan bahwasanya beliau takut dengan kematian? Tidak. Tapi kita disyariatkan untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kebinasaan, kecelakaan, atau menghindari yang namanya kemudaratan. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Maka tentu tidak benar jika ada yang mengatakan bahwasanya tidak melaksanakan salat di masjid itu melanggar perintah Allah, padahal kita sudah punya landasan yang jelas. Tidak benar, bahwasanya ini sesuai dengan apa yang difatwakan oleh para ulama kita, dan sesuai dengan maqasidu syariah, sesuai dengan salah satu tujuan diturunkannya syariat kepada kita, yaitu hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Kita tidak melaksanakan salat 5 waktu di masjid secara berjamaah dan salat Jumat di masjid dengan apa? Dengan landasan yang jelas, yaitu untuk menghindari kemudaratan atau bahaya. Begitu juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, la yuridanna mumridun ala musih. Beliau juga menyebutkan bahwasanya beliau memerintahkan kepada kita, beliau bahkan melarang mencampur adukan antara onta yang sakit dengan onta yang sehat dalam satu komunitas atau dalam satu kandang. Ini dilarang. Kenapa? Pasti yang sehat ini akan tertular penyakit, atau nanti yang sakit itu akan menularkan penyakitnya kepada yang sehat. Dan ini jelas dilarang oleh Rasulullah. Maka tentu inilah dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama kita tentang bolehnya meniadakan salat berjamaah di masjid dengan alasan syar'i. Bahkan di zaman Rasulullah SAW pernah memberikan rukhsah atau keringanan kepada para sahabat beliau, yang dimana ketika itu terjadi hujan lebat dan bahkan tanahnya berlumpur becek, licin,
hingga Rasulullah SAW memerintahkan atau memberikan keringanan kepada para sahabat untuk tidak berjamaah di masjid. Kalau kita mau bandingkan antara hujan lebat, tanah yang berlumpur, dan merebaknya wabah virus corona, manakah yang lebih bahaya? Tentu kita mengetahui bersama bahwasanya yang lebih bahaya adalah yaitu virus corona ini. Maka tentu itu lebih boleh lagi yang menjadikan sebab kita tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Walaupun sekarang alhamdulillah sesuai dengan edaran dari pemerintah, yaitu dengan dibolehkannya kembali melaksanakan salat berjamaah di masjid berdasarkan zona dan juga keadaan di daerah setempat. Kalau memang ternyata daerah tersebut masih atau zona hijau dan dia terkendali dan pemerintah setempat juga melihat bahwasanya sudah bisa dilaksanakan salat berjamaah di masjid, maka alhamdulillah ini suatu kesyukuran bagi kita, nikmat besar ketika kita kembali ke masjid, dan tentu dengan syarat protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di antaranya itu dengan merenggangkan shaf ketika salat berjamaah. Dan di sini kita akan bahas bagaimana hukumnya merenggangkan shaf salat ketika berjamaah. Para ulama kita sepakat bahwasanya merapatkan shaf dalam salat itu hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Dan merenggangkannya hukumnya makruh, dibenci jika tidak ada alasan syar'i, jika tidak dibutuhkan. Tapi kita dalam kondisi saat ini di mana kita masih menjaga diri kita, masih menjaga agar tidak tertular dari virus ini, dan dibutuhkan juga, maka pada kondisi saat ini para ulama kita menfatwakan bolehnya merenggangkan shaf itu sekitar 1 sampai 2 meter untuk apa? Untuk menghindari penyebaran virus ini, wallahu a'lam. Dan jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, di antara juga pertanyaan yang biasa muncul ditanyakan kepada kita adalah bagaimana, apa hikmah dari larangan Rasulullah SAW untuk keluar dari negeri yang terkena wabah tersebut. Secara umum, dia wabah apa saja? Wabah ini kan dimaksudkan yaitu penyakit yang mematikan, yang mematikan secara massal, banyak yang meninggal, yang penularannya begitu cepat, termasuk dalam zaman kita sekarang ini, yaitu virus corona. Kata Rasulullah SAW dalam hadis beliau menyebutkan, wa idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, jika kamu mendengar suatu negeri yang tertimpa wabah atau ta'un, maka janganlah kamu masuk ke dalam negeri tersebut yang tertimpa atau yang terkena wabah, karena memang jelas itu akan menyebabkan dia tertular virus atau wabah tersebut. Dan kata Rasulullah, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha firaran minhu. Dan jika kalian melihat jika wabah tersebut berada di negeri kalian,
maka janganlah kalian keluar dari negeri kalian, tapi firaran minhu, karena lari dari wabah tersebut. Apa hikmahnya? Kenapa Rasulullah SAW melarang hal tersebut? Di antara hikmah yang disebut oleh para ulama kita adalah jika wabah tersebut mengenai atau menimpa negeri kita atau kampung kita, maka kita tidak disyariatkan untuk keluar dari kampung kita karena lari dari wabah tersebut. Kenapa? Karena kalau kita lari atau keluar dari kampung kita, maka itu akan menyebabkan atau bisa memberikan dampak yang negatif atau bahaya, di mana kita bisa saja terkena virus. Ketika kita keluar, kita bisa menularkannya kepada orang lain, waliyadzubillah. Dan ini yang dilarang oleh Islam. Begitu pula di antara hikmahnya dan kata para ulama kita, jika semua orang sepakat untuk keluar dari kampung yang terkena wabah tersebut, maka orang-orang yang sudah terpapar, orang yang sudah terdampak, orang yang terkena wabah tersebut, siapa yang akan mengurus mereka? Siapa yang akan menolong mereka? Padahal kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Apakah kita tega meninggalkan mereka dalam keadaan seperti itu? Dalam keadaan seperti itu tidak ada yang mengurus mereka. Begitu pula ini juga akan membuat mereka sedih. Jika saja orang-orang yang mampu keluar, orang sehat keluar dari kampung yang terkena wabah tersebut, itu akan membuat orang-orang yang tidak mampu untuk keluar, itu akan membuat mereka sedih. Inilah salah satu di antara atau beberapa hikmah yang disebut oleh para ulama kita untuk tidak keluar dari kampung yang terkena wabah. Akan tapi jika ternyata dari kampung satu dan kampung yang lainnya memang wabah ini sudah meluas dan sudah mengenai seluruh kampung, misalnya kampung A, B, dan C, maka kata para ulama kita, maka tidak ada larangan untuk pindah dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Ataupun juga misalnya kalau keluar karena ada sesuatu yang darurat, misalnya karena tugas atau ingin karena sesuatu yang darurat, misalnya untuk menjenguk orang tua yang sakit, maka kata para ulama kita hal ini yang dibolehkan. Yang jelas tidak keluar dari kampung tersebut yang terkena wabah karena apa? Karena lari dari wabah tersebut. Wallahu a'lam. Dan jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, pembahasan selanjutnya, hukum yang selanjutnya adalah berkaitan dengan hukum sholat Jumat 2 gelombang. Dan ini yang biasa ditanyakan juga, di mana masjid bisanya menampung beberapa jamaah karena diterapkannya protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, shaf direnggangkan, yang menyebabkan tidak bisa mengakomodir begitu banyak jamaah. Dan apakah disyariatkan untuk melakukan sholat Jumat gelombang kedua? Disinilah ulama kita menyebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat jumhur al-ulama atau mayoritas ulama kita, bahwasanya hal tersebut tidak disyariatkan, bahwasanya tidak perlu melaksanakan sholat Jumat secara 2 gelombang karena masih ada alternatif lain. Di antaranya alasan para ulama yang dimana mereka mengatakan tidak disyaratkan untuk
melaksanakan sholat Jumat secara 2 gelombang adalah kalau misalnya memang masjidnya tidak bisa menampung jamaah dengan dalam jumlah yang banyak, maka bisa sholat di teras masjid, bisa ditambah, atau sholat di lapangan sekalian. Dan ini boleh, dan salah satu dan syarat sah sholat Jumat itu bukan di masjid. Maksudnya walaupun dia bukan di masjid, maka sholat Jumatnya itu pun sah, boleh. Dan kata para ulama kita, dan jika memang tidak jika di masjid sudah di teras masjid atau di halaman masjid sudah tidak bisa menampung jamaah, atau di lapangan tidak memungkinkan juga misalnya, maka para ulama kita menyebutkan atau jumhur ulama menyebutkan bahwasanya hendaknya dia sholat zuhur di rumahnya saja 4 rakaat. Dan inilah yang dikuatkan oleh sebagian besar para ulama kita, dan juga fatwa dari para ulama-ulama kibar. Dan jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya bolehnya 2 gelombang? Dan ini difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Khalid Al-Musyayyiqih, Syekh Khalid Al-Muslih, hafizahumullahu taala, dan ulama-ulama yang lain. Memang boleh sholat Jumat dengan 2 gelombang jika memang itu dibutuhkan dalam keadaan darurat. Misalnya seperti di negara-negara yang minoritas Muslim, yang mana mereka tidak punya tempat untuk melaksanakan sholat Jumat, yang dimana mengharuskan mereka untuk sholat Jumat secara bergelombang atau 2 gelombang. Dan ini yang difatwakan oleh para ulama kita, ini boleh. Akan tetapi perlu kita ingat, perlu kita perhatikan dalam kondisi saat ini, jika kita tetap menerapkan atau kita membolehkan sholat Jumat dengan 2 gelombang, yang dimana itu akan bisa mengakibatkan gelombang kedua atau jamaah kedua itu akan akan menunggu di luar, dan mungkin bisa akan menimbulkan perkumpulan lagi, atau mereka akan membuat perkumpulan misalnya karena mereka berteduh panas di siang hari. Dan mungkin nanti ketika ingin masuk ke masjid juga mereka akan berdesak-desakan, berkerumun, dan ini yang kita hindari. Maka tentu lebih baik ditiadakan saja salat Jumat yang gelombang kedua, dan yang tidak sempat salat Jumat maka dia gugur baginya salat Jumat dan melaksanakan salat zuhur saja sebanyak 4 rakaat. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama kita. Karena kenapa? Kalau kita membolehkan, kalau jika seandainya kita membolehkan mereka untuk membuat gelombang lagi untuk salat Jumat, itu akan menimbulkan mudarat juga, mereka berkumpul lagi, berkerumun lagi. Dan kita tahu ya bagaimana kondisi masyarakat Indonesia yang mungkin tidak mendengar arahan-arahan dari panitia masjid. Dan ini juga akan lebih menyulitkan lagi, karena takmir masjid juga akan butuh waktu lagi untuk mensterilkan tempat masjid ini untuk dimasuki jamaah kedua. Dan ini tentu akan menimbulkan juga masyaqqah, kesulitan. Maka oleh sebab itu kenapa fatwa MUI juga menjelaskan bahwasanya hendaknya dicukupkan dengan 1 gelombang saja. Dan ini juga sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dengan mencukupkan salat Jumat 1 kali. Wallahu a'lam. Kemudian di antara hukum yang berkenaan dengan masalah kita ini adalah bagaimana penggunaan cairan alkohol. Apakah itu akan bisa membatalkan wudu kita?
Karena sebagian ada yang beranggapan bahwasanya cairan alkohol ini dia najis dan membatalkan wudu. Misalnya cairan hand sanitizer ya. Ini ulama kita menyebutkan, dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya alkohol itu beda dengan khamar. Memang khamar ini atau minuman keras dia terbuat dari alkohol, tapi bukan semua alkohol itu adalah khamar. Itu beda hukumnya. Yang menyebabkan bahwasanya atau yang mengakibatkan bahwasanya alkohol ini jika dibutuhkan, digunakan untuk pengobatan, maka sebagaimana fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa hal tersebut dibolehkan, dan pendapat yang kuat bahwasanya memang alkohol bukan najis, dan ketika digunakan dalam cairan hand sanitizer maka juga dia tidak membatalkan wudu. Sedangkan najis saja, kalau kita melihat ya, najis saja kalau kita terkena, misalnya kita sudah wudu kemudian terkena kotoran misalnya najis, maka itu wudu kita tidak batal. Cukup dengan dihilangkan saja, dibersihkan saja dari tangan kita, maka kita sudah bisa sholat. Apatah lagi kalau ternyata memang alkohol ini bukan merupakan sesuatu yang najis, maka memang jelas hukumnya bahwasanya dia tidak mengapa, dan apalagi kita membutuhkan hal tersebut. Taib. Kemudian jamaah sekalian yang semangat Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana penggunaan masker dalam sholat. Tentu para ulama kita sepakat bahwasanya menutup sebagian wajah ketika sholat itu hukumnya makruh. Akan tapi jika hal tersebut dibutuhkan dan kita membutuhkan hal tersebut, masker, terlebih lagi di saat seperti ini ya, merebahnya wabah corona ini, maka tentu hukum makruh tersebut tidak berlaku lagi, maka dia dibolehkan ya, maka dia dibolehkan, maka hukumnya tidak mengapa menggunakan masker ketika sholat, dan tidak makruh memang jika dibutuhkan hal tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan orang yang meninggal disebabkan virus corona ini, apakah dia dikatakan sebagai orang yang syahid seperti orang yang meninggal dalam keadaan orang yang meninggal ketika ditimpa penyakit taun? Di sini para ulama kita berbeda pendapat, dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya memang secara umum, wabah secara umum yang dimana dia menyebabkan kematian massal dan penularannya begitu luas, cepat, maka dia bisa dikiaskan dengan wabah taun ini, dan insya Allah ketika dia bersabar menghadapi penyakit ini dan meninggal dalam keadaan hal tersebut, maka insya Allah dia dikategorikan sebagai orang yang syahid. Kita tidak memastikan, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia termasuk orang yang meninggal di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya jamaah sekalian, berkenaan dengan bagaimana berkenaan dengan salat gaib. Apakah salat gaib ini dibutuhkan atau disyariatkan dalam masa sekarang ini? Dalam hal ini
para ulama kita berbeda pendapat dalam masalah salat gaib. Salat gaib itu diikhtilafkan oleh para ulama kita. Pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Malikiyah menyebutkan bahwasanya tidak perlu salat gaib atau tidak disyaratkan salat gaib. Dan pendapat kedua, dan ini pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah, bahwasanya disyariatkannya melaksanakan salat gaib jika memang yang meninggal tersebut merupakan seorang tokoh Islam yang terkenal, yang begitu banyak sumbangsihnya dalam umat Islam, dan ini disyariatkan. Dan ini diikhtilafkan oleh para ulama kita, dan wallahu alam pendapat yang lebih kuat bahwasanya memang kita mencukupkan dengan mendoakan saudara kita yang meninggal tersebut, dan juga seperti yang difatwakan oleh para ulama kita, bolehnya atau disunahkannya kita untuk kunut nazilah, melaksanakan kunut nazilah di setiap salat kita. Karena kenapa? Karena berdoa pun bukan hanya di salat gaib saja, bahkan di setiap saat kita bisa berdoa untuk saudara kita yang tertimpa musibah tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum atau permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah bagaimana mengurus jenazah atau mayat yang terkena COVID-19 ini, dan ini juga berkenaan dengan tenaga kesehatan. Kesimpulannya adalah para ulama kita menyebutkan bahwasanya jika memang mayat tersebut positif, dia meninggal karena COVID-19, karena corona, dan jika dimandikan dikhawatirkan akan menyebabkan penularan virus, dan ini dikatakan oleh para ahli, di antaranya para dokter, maka tidak perlu dimandikan. Kalau memang tidak bisa dimandikan atau dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan menyebabkan apa? Mudarat. Karena tentu menjaga kesehatan orang yang hidup itu tentu lebih utama. Dan sampai karena dimandikan itu akan menyebabkan banyak yang memandikan tersebut bisa tertular virus tersebut. Makanya jika dikhawatirkan akan terjadi penularan ketika dimandikan, maka dalam hal ini dibolehkan untuk tidak dimandikan dan bisa ditayamumkan. Dan untuk tayamum, para ulama kita menyebutkan kalau kita tidak bisa menyentuh secara langsung, maka dibolehkan menggunakan apa? Kain atau wasilah apa saja, kainkah atau yang semisalnya, diberikan tanah, pasir, kemudian ditayamumkan kepada mayat yang terkena COVID tersebut, yang memang dia meninggal karena sebab COVID tersebut, dan ini oleh para ulama kita boleh. Taib. Dan lagi-lagi kalau jika memang ditayamumkan pun juga sulit, dikhawatirkan jika ditayamumkan akan menyebabkan virusnya menyebar kemana-mana, menimpa yang lain, maka para ulama kita menyebutkan bahwasanya tidak perlu dimandikan dan tidak perlu ditayamumkan, maka cukup dengan disolatkan saja. Ini wallahu taala a'lam. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum yang kita mau bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana dengan tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri, APD, bagaimana mereka bersuci, bagaimana mereka sholat. Bahkan bisa saja mereka ini kerjanya shift-shiftan ya, dan juga bahkan mungkin ada yang 24 jam. Apalagi baju yang digunakan ini dia baju yang hanya sekali pakai, APD-nya hanya sekali pakai, dan
dan tidak bisa digunakan lagi kalau sudah dilepas. Nah, inilah di sini para ulama kita menyebutkan jika hal tersebut memang sulit dan tidak bisa membuat dia untuk berwudu setiap saat, maka sebelum menggunakan APD, maka hendaknya dia bersuci terlebih dahulu, berwudu atau mandi. Taib. Dan jika memang ternyata ketika sudah masuk waktu sholat, sedangkan dia masih dalam kondisi menggunakan APD atau bisa atau mungkin mengurus pasien misalnya, maka dalam hal ini dia boleh menjamak sholatnya, sholatnya. Taib. Dan jika ternyata misalnya sholat asar sudah mau atau dia sudah dibolehkan menjamak sholat, akan tapi ternyata dia pun belum selesai dari kerjanya tersebut, yaitu mengurus pasien, dan dia dalam keadaan menggunakan APD, alat pelindung diri, maka dalam hal ini para ulama kita menyebutkan bahwasanya fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah dalam Al-Quran, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, yaitu dia boleh sholat di dalam keadaan hal tersebut. Misalnya dia boleh tayamum jika memang sudah selesai, taib, dia boleh tayamum, atau memang masih dalam misalnya ada jeda dan tidak bisa dia untuk melepas APD-nya, maka boleh dia tayamum tanpa berwudu, dia tayamum saja, kemudian dia sholat semampunya dia. Taib. Dan ini juga disebut oleh para ulama kita. Karena tentu ini sesuai dengan kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, bahwasanya kesusahan atau kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Dan juga ad-darurat tubihu al-mahdzurat, dalam keadaan darurat maka sesuatu yang diharamkan itu bisa menjadi boleh, tentu dengan kadarnya, sesuai dengan kadarnya. Wa darurat tuqaddar bi qadariha, dan darurat itu ditakar juga, diukur juga, bukan semaunya dia bahwasanya ini darurat, tidak, tapi ada memang hal-hal yang ditentukan oleh para ulama kita. Ini mungkin para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini berkenaan dengan hukum-hukum di masa pandemi ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat wabah ini dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita dalam menghadapi ujian ini, dan tentu dengannya kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk jamaah sekalian. Apakah menempuh sebab untuk menghindari keburukan menunjukkan lemahnya iman? Misalnya memakai masker atau salat dengan shaf yang tidak rapat. Ini sudah dijelaskan bahwasanya menghindari keburukan atau menghindari bahaya, taib, itu termasuk sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan termasuk mengamalkan syariat yang mulia ini. Karena kata Allah dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Ketika kita menggunakan masker atau merenggangkan shaf dalam salat dalam rangka mencegah penularan virus, maka ini termasuk apa? Termasuk mencegah kemudaratan, mencegah bahaya. Dan ini bukan termasuk kelemahan iman, bahkan sebaliknya.
salah satu bentuk kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan syariat yang mulia ini. Dan jangan disalahpahami ya, jangan disalahpahami. Bahkan jelas ya kata Rasulullah SAW, kalian lari dari penyakit kusta seperti kalian lari dari singa. Ini jelas hadis Rasulullah SAW. Maka siapakah yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu lemah imannya, waliyadzubillah. Maka tidak seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya ada yang membawa asar tentang sahabat yang tidak menempuh sebab untuk perlindungan dalam perang dan masuk dalam peperangan hingga syahid. Ini mereka jadikan dalil dalam sarana untuk perlindungan. Bagaimana hukumnya seperti itu? Apakah dibolehkan? Kalau dibolehkan, mana yang lebih utama, mengambil sarana untuk mencegah keburukan atau mereka yang tidak mau mengambil sarana untuk perlindungan? Jelas kalau kita mau lihat sejarah Rasulullah SAW, ketika beliau perang, maka beliau kenapa? Beliau pun menggunakan begitu banyak bahkan beliau punya baju perang khusus, baju besi. Beliau juga punya perisai. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau mengambil sebab. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ada sahabat yang tidak mengambil sebab tersebut, maka kita butuh dalil. Maka datangkan dalilnya, datangkan riwayatnya. Jangan sampai ini ternyata cuma qila wa qala saja atau taqawul yang disandarkan kepada para sahabat, waliyadzubillah. Tidak boleh. Kalau kita melihat di perangan Rasulullah SAW perang menggunakan baju besi, baju perang. Hal ini dalam apa? Dalam rangka mencegah apa? Mencegah bahaya. Bahkan Rasulullah dalam perang, dalam beberapa kesempatan gigi geraham beliau apa? Patah. Gigi beliau patah ketika di perang Uhud ya. Pelipis beliau juga robek. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita disyariatkan, diperintahkan untuk mengambil sebab, dan inilah salah satu bentuk tawakal. Tawakal itu bukan semau kita, bukan sudah tawakal saja pasrah, tidak. Pasrah itu dibarengi dengan apa? Dengan usaha mengambil sebab. Dan itu pun sebagaimana dalam hadis sebutkan ketika ada sahabat yang ketika mau sholat kemudian dia tinggalkan kudanya begitu saja tanpa diikat, Rasulullah pun tegur dia. Kenapa tidak ikat? Kenapa tidak ikat? Kata para sahabat tersebut, saya tawakal Rasulullah. Tidak, bukan begitu tawakalnya. Tawakalnya adalah ikat dulu kudanya, kemudian tawakal. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disyariatkan untuk apa? Mengambil sebab ini. Dan inilah syariat kita yang sempurna ini. Nah, ini wallahu a'lam. Bagaimana kami menyikapi keributan di sosial media terkait dengan isu COVID-19 adalah konspirasi. Kita sebagai muslim hendaknya kita meninggalkan apa yang tidak penting atau tidak bermanfaat bagi kita. Kata Rasulullah, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la yakni. Salah satu bentuk kesempurnaan Islamnya seorang yaitu ketika dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Termasuk keributan yang ada di medsos. Kalau kita mau lihat semua keributan yang ada di medsos, maka kita akan gila itu. Akan gila, akan pusing. Ada orang bilang ini, ada komen ini. Kalau kita mau tanggapi semua komentar yang ada, maka hidup kita tidak akan tenang. Maka sebaiknya dalam hal ini kita mengikuti arahan para ulama, arahan para pemerintah ulil amri, dan kalau bisa tidak berdebat di medsos, karena itu akan juga tidak akan ada habisnya. Dan apalagi kalau berkata-kata atau mengucapkan sesuatu yang memang dia tidak berkompeten, tidak memiliki ilmu di situ, maka hendaknya kita hindari ya, tinggalkan saja melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi akhirat dunia dan akhirat kita. Maka nasihat kami adalah tinggalkan saja, jangan diikuti. Ridwan nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak wa truk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak.
kata para ulama kita, ridhonya manusia merupakan sesuatu yang tidak bisa digapai, dicapai. Sedangkan ridhonya Allah itu sesuatu yang bisa kita capai. Maka tinggalkanlah watruk ma la yudrok, tinggalkan sesuatu yang tidak bisa dicapai tersebut, yaitu ridhonya manusia. Dan ambillah wa adrik ma la yutrok, dan capailah sesuatu yang tidak boleh kalian tinggalkan, yaitu apa? Ridhonya Allah. Kalau kita mau lihat komentar orang, maka kita tidak akan selesai, tidak akan ada habisnya. Selalu mengikuti kemauan orang. Kita beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah SWT, bukan karena komentar orang. Allahu a'lam. Kemudian hukum tentang pasien yang meninggal karena penyakit lain negatif lalu dikebumikan dengan protokol COVID-19 karena bentuk kehati-hatian, padahal sebenarnya jenazahnya bisa dikafani. Nah, ini perlu ditahqiq lagi. Sebenarnya kalau ternyata yang dia negatif, tapi keputusan dari pihak rumah sakit misalnya, dia dimakamkan atau diurus jenazahnya sesuai dengan protokol kesehatan, maka tentu di situ ada pertimbangan, dan kita juga tidak bisa langsung menuduh bahwasanya ini adalah konspirasi. Tidak, kita perlu cek dulu, jangan sampai kita mungkin yang juga keliru. Kita harus cek dulu, mungkin ada pertimbangan atau berapa pertimbangan dari para dokter untuk memilih hal tersebut. Maka hendaknya kalau masalah ini memang kita harus serahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam. Dan terakhir, jemaah sekalian, perlu kami tegaskan tadi berkenaan dengan tata cara bersuci, tenaga kesehatan, yang ini juga biasa ditanyakan, bahwasanya memang hal seperti ini perlu diperhatikan supaya tidak menjadi kesalahpahaman di antara masyarakat, terutama di antara tenaga kesehatan, yang dimana kesimpulan dari hal tersebut bahwasanya memang jika dikhawatirkan waktunya sudah mau lewat, waktu sholatnya sudah mau lewat, sedangkan dia masih dalam kondisi dalam kondisi mengurus pasien misalnya, dan tidak bisa melepas APD, dan dia dalam keadaan berhadas, maka dalam hal ini para ulama kita menyebutkan bahwasanya dia bisa atau dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Entah dia jamak, taib sholatnya dalam keadaan dia sudah tayamum, dia tayamum dulu, kemudian dia sholat dijamak sholatnya, ataupun misalnya dalam kondisi yang lain. Dan ini juga perlu kita perhatikan, jika tenaga kesehatan ini misalnya dia belum sholat zuhur dan belum sholat asar, dan dia baru selesai mengurus pasien atau selesai kerjanya 5 menit sebelum maghrib, sedangkan dia belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Apakah artinya selesai dia sholat, selepas dia mengurus pasien, misalnya selesai dikerja, apakah langsung dia sholat tanpa wudu, artinya tayamum saja dengan menggunakan APD, atau dia karena sudah tidak kerja lagi melepaskan APD, bersuci terlebih dahulu, kemudian dia sholat walaupun waktunya sudah lewat. Dan para ulama kita menyebutkan, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama kasusnya seperti hal ini, orang yang junub misalnya, orang yang dalam keadaan junub, kemudian dia terlambat bangun misalnya, kalau dia mandi, kemungkinan besar
waktu salatnya lewat. Maka dalam ini Syekhul Islam menyebutkan fatwa beliau bahwasanya dia mandi terlebih dahulu, mandi wajib walaupun waktunya sudah lewat. Dan inilah hal ini dikiaskan kepada masalah ini, yaitu jika memang dia sudah selesai dari kerjanya 5 menit sebelum salat maghrib, sedangkan dia belum salat asar dan belum salat zuhur, maka pada kondisi saat ini atau kondisi seperti ini dia boleh atau artinya dia bersih-bersih dulu, dia lepaskan APD-nya, dia berwudu atau istinja, bersuci terlebih dahulu, kemudian dia sholat zuhur dan asar di waktu maghrib, walaupun waktunya sudah lewat ya. Karena ini dalam kondisi darurat, dan ini yang difatwakan oleh para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan menjadikan apa yang kita pelajari dan kita dengarkan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Allahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi